Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aziza Fauzia dengan NPM 22163125006 nomor absen kedua kelas 3A Sistem Informasi. Nah, setelah kita bahas P2P lending yang tadi ya, sekarang kita bahas crowdfunding. Nah, jadi crowdfunding itu atau penggalangan dana ya, pada dasarnya itu merupakan metode buat individu atau kelompok yang memperoleh dana dari sejumlah orang. Nah, dana yang terkumpul ini nantinya akan digunakan buat ngedukung biaya proyek atau rencana yang mereka miliki itu. Namun, pencetus proyek ini nih diharusin buat mengkomunikasikan ide atau rencananya secara menarik dan jelas, serta menjelaskan tujuan proyek tersebut dengan baik. Kenapa? Karena ini tuh bertujuan buat narik minat minat orang lain agar turut menyumbangkan dana untuk mendukung proyek atau rencana yang disampaikan. Nah, di crowdfunding kali ini, di video kali ini ya, saya mengambil salah satu contoh aplikasi, yaitu aplikasi Kita Bisa. Jadi kita bisa ini tuh saat ini merupakan salah satu platform crowdfunding yang memiliki jumlah pengguna terbanyak nih di Indonesia. Dan brandnya telah menjadi sangat dikenal di dunia crowdfunding. Ketika seseorang mempertimbangkan untuk melakukan donasi, kita bisa seringkali menjadi pilihan pertama. Karena reputasinya yang luas dan kredibilitasnya yang sudah teruji, platform Kita Bisa berhasil mencatat sejumlah transaksi terbesar dalam penggalangan dana di Indonesia. Nah, dengan keterlibatan aktif Kita Bisa dalam mendukung berbagai inisiatif penggalangan dana, mereka menjadi pilihan utama bagi individu dan organisasi yang ingin mewujudkan proyek-proyek mereka dengan dukungan finansial dari masyarakat. Nah, sebelum kita bahas fiturnya, kita bahas dulu nih kelebihan dan kelemahan Kita Bisa ini tuh apa gitu. Jadi, em, kita bisa.com ini atau aplikasi Kita Bisa ya, menghadirkan sejumlah fitur yang sangat bermanfaat bagi penggalang dana dan donatur. Yang pertama, kelebihan itu mereka menyediakan dompet donasi yang sangat fleksibel dengan dua pilihan pengisian. Nah, donatur dapat mengisi dompet secara instan, baik melalui virtual account, transfer bank, atau QRIS, maupun dengan menjadwalkan pengisian otomatis mingguan atau bulanan, menjadikan proses berdonasi lebih mudah dan terencana. Selain itu, kita bisa memberikan prioritas nih kepada penggalangan dana yang mendesak, memastikan campaign yang memerlukan bantuan segera mendapatkan perhatian yang lebih intensif. Nah, lalu ada fitur koperasi Kita Bisa. Nah, itu dibantu sesama anggota memfasilitasi interaksi antara penggalang dana dan donatur, memungkinkan partisipasi aktif dan keterlibatan dalam kampanye yang didukung. Kita bisa juga menyajikan statistik donasi yang lengkap, memudahkan penggalang dana untuk melacak dan menganalisis perkembangan kampanye. Nah, mereka juga mendukung inklusi dengan memungkinkan donasi mulai dari Rp1.000, sehingga setiap individu dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Yang terakhir ini, fitur dana otomatis memungkinkan donatur untuk menjadwalkan donasi berkala, memberikan dukungan berkelanjutan terhadap campaign atau penyebab yang mereka peduli. Nah, semua fitur ini tuh ngebantu menciptakan lingkungan yang mendukung penggalangan dana dan donasi yang lebih efisien dan inklusif. Meskipun aplikasi Kita Bisa memiliki beberapa kelebihan, tentunya ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, terdapat biaya admin yang dikenakan untuk setiap pengisian dompet donasi. Yang kedua, jika donatur melakukan kesalahan dalam transfer saat mengisi dompet donasi, proses pencairan dana kembali dapat memakan waktu yang cukup lama. Keterlambatan dalam pencairan dana dapat menjadi kendala, terutama dalam situasi mendesak. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas fitur-fitur yang ada di aplikasi Dana nih, teman-teman. Simak videonya. Oke, teman-teman, jadi ini tampilan yang ada di beranda aplikasi Kita Bisa. Nah, teman-teman ini nantinya akan disajikan oleh beragam fitur yang tersedia. Nah, fitur-fiturnya itu ada banyak banget, teman-teman. Ada donasi otomatis, ada donasi, zakat, sedekah bergulir, dan masih banyak lagi. Nah, di sini juga ada kita bisa lihat saldo ya atau kantong donasi. Di sini saya ada kantong donasinya itu 15.000. Nah, kalau teman-teman mau isi kantong donasi, teman-teman bisa klik aja di yang bagian isi ini. Nah, terus teman-teman masukin aja deh nominalnya mau berapa gitu. Nah, minimal isi kantong donasinya itu sebesar 10.000 ya, teman-teman. Misalkan kita masukin 10.000. Nah,
Setelah masukin nominal, teman-teman pilih nih tipe pengisiannya, mau yang isi sekarang atau yang dijadwalkan otomatis. Kalau yang dijadwalkan otomatis ini, itu pengisian rutin secara otomatis lewat auto debit mingguan atau bulanan, bisa melalui dompet digital atau rekening bank. Nah, kalau yang isi sekarang itu ada banyak banget metode pembayarannya. Ada pembayaran instan, ada transfer bank, dan ada virtual account. Nah, kalau udah masukin nominal sama pilih tipe pengisiannya, sama metode pembayarannya, teman-teman tinggal klik aja isi kantong donasimu. Nah, kalau pembayarannya udah berhasil, nanti saldonya akan masuk ke kantong donasimu. Oke, selanjutnya kita bahas yang fitur donasi otomatis terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik fitur donasi otomatis. Nah, jadi dalam aplikasi Kita Bisa ini ada fitur donasi otomatis yang memungkinkan kamu buat secara rutin nih berdonasi. Fitur ini tuh mempermudah kamu untuk melakukan sedekah secara berkala. Kamu dapat memilih untuk berdonasi pada halaman galang dana yang mereka minati atau dalam kategori galang dana tertentu. Misalkan di sini ada donasi otomatis ke kategori pilihannya. Teman-teman bisa klik aktifkan sekarang. Nah, pilihan tujuan donasi otomatisnya juga banyak banget nih teman-teman. Ada kategori sosial, ada kategori islami, dan ada kategori kolaborasi. Nah, teman-teman juga bisa ngaktifin donasi otomatis ke lebih dari satu program. Misalkan kita pilih yang kategori sosial yang darurat dibantu. Nah, teman-teman bisa nih atur jadwal donasi otomatis saya itu mau jam berapa gitu. Habis itu masukin nominal donasi hariannya. Kalau di ini minimal donasi otomatis hariannya itu bisa minimal Rp1.000. Nah, habis itu teman-teman ada informasi metode pembayaran ya. Nanti teman-teman bisa klik aktifkan donasi otomatis aja. Setelah itu kita balik ke beranda. Nah, selanjutnya ada fitur donasi. Kalau di aplikasi Kita Bisa, kamu juga punya beragam pilihan nih dalam fitur donasi. Mereka dapat memilih untuk berdonasi ke berbagai kategori campaign, mulai dari bencana alam, balita dan anak sakit, bantuan medis dan kesehatan, bantuan pendidikan, lingkungan, kegiatan sosial, infrastruktur umum, karya kreatif dan modal usaha, menolong hewan, rumah ibadah, difabel, zakat, panti asuhan, kemanusiaan, dan wakaf. Nah, menariknya ini, teman-teman bisa memulai donasinya itu dengan nominal serendah Rp1.000. Jadi, setiap orang ini dapat berkontribusi dan membantu dalam berbagai bidang yang mereka pedulikan melalui Kita Bisa. Nah, kita pilih misalkan yang bantuan pendidikan ya teman-teman. Nah, pengguna juga bisa memiliki kemampuan untuk melihat urutan yang paling mendesak, paling sesuai, dan yang terbaru. Sehingga mereka dapat dengan mudah menemukan campaign yang sesuai dengan minat dan prioritas mereka. Nah, selain itu, pengguna juga dapat memfilter campaign berdasarkan apakah mereka dibuat oleh Kita Bisa sendiri, digalang oleh yayasan, atau digalang oleh publik. Nah, ini bisa memberi mereka lebih banyak kontrol atas tujuan donasi mereka. Oh ya, jadi dalam setiap donasi yang diberikan oleh orang baik, nah orang baik ini sebutan bagi para donatur Kita Bisa. Nah, secara otomatis dari total donasi yang diberikan akan dipotong 5% untuk biaya operasional Kita Bisa. Para campaigner dapat membuat campaign secara gratis, namun untuk setiap donasi yang terkumpul, Kita Bisa mengenakan biaya administrasi platform 5% kecuali untuk kategori zakat dan bencana alam yang diinisiasi oleh lembaga resmi atau NGO, biaya administrasi 0%. Sebagai social enterprise atau perusahaan bermisi sosial, Kita Bisa juga menggunakan fee ini sebagai penunjang kebutuhan operasional dan pengembangan produk. Nah, jadi ini pendekatan yang mereka ambil untuk menjaga kelancaran operasi dan memberikan dukungan kepada para campaigner serta donatur serta mendorong inisiatif sosial yang lebih luas. Oke, kita balik ke menu beranda. Nah, di beranda ini juga ada fitur zakat.
Nah, jadi di aplikasi Kita Bisa ini ada fitur zakat yang terdiri dari dua opsi yang sangat berguna. Opsi pertama ini adalah salurkan. Nah, jadi di salurkan ini pengguna dapat memasukkan nominal zakat yang ingin mereka bayarkan, terus memilih lembaga amil zakat yang tersedia, dan memilih metode pembayaran sesuai preferensi mereka. Nah, jadi di sini teman-teman masukin aja nominalnya. Terus ada pilih lembaga amil zakat. Nah, lembaga amil zakat ini banyak banget pilihannya. Ada Yayasan Dompet Duafa Republika, Rumah Zakat, Badan Amil Zakat Nasional, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih mau yang mana gitu. Nah, teman-teman juga bisa nih sembunyikan nama teman-teman ya. Tinggal gini aja. Nah, udah. Nanti teman-teman juga bisa pilih metode pembayaran yang mau digunakan tuh yang mana. Nih, ada banyak juga pilihan metode pembayarannya ya. Ada pembayaran instan, transfer bank, kartu kredit, dan ada virtual account. Nanti kalau misalkan udah, teman-teman bisa klik yang bayar zakat. Oke, nah terus ada juga nih opsi kedua yaitu kalkulator zakat. Nah, kalkulator zakat ini memungkinkan teman-teman untuk menghitung zakat profesi atau zakat mal dengan mudah. Kalau yang buat zakat profesi, teman-teman bisa memasukkan penghasilan bulanan, pendapatan lain itu opsional, dan utang atau cicilan per bulan itu juga opsional. Nah, habis itu teman-teman bisa klik hitung zakat. Nah, nanti hasil perhitungan zakat profesi akan ditampilkan. Nah, kalau yang zakat mal ini, teman-teman perlu memasukkan informasi seperti nilai deposito atau tabungan atau giro, terus nilai properti dan kendaraan, emas perak permata atau sejenisnya, saham piutang dan surat-surat berharga lainnya, hutang pribadi yang jatuh tempo tahun ini. Itu semuanya opsional ya teman-teman, jadi nggak harus semua dimasukin gitu. Nah, kalau udah teman-teman bisa klik hitung zakat. Nah, nanti hasil perhitungan zakat malnya ini akan ditampilkan. Nah, jadi fitur zakat ini bikin pengguna itu mudah mengelola dan membayar zakat sesuai aturan yang berlaku. Kita balik ke beranda ya teman-teman. Nah, di beranda ini juga ada sedekah bergulir. Kita klik. Jadi apa sih sedekah bergulir itu? Nah, jadi sedekah bergulir ini itu inisiatif amal sesama anggota koperasi Kita Bisa yang bertujuan untuk memberikan bantuan tunai tanpa bunga atau riba untuk kebutuhan dana mendesak. Dana pada sedekah bergulir ini sifatnya kolektif, teman-teman. Jadi dana perlu dikembalikan agar dana dapat digunakan atau digulirkan kepada anggota lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada untuk kebutuhan. Nah, terus ini juga ada cara kerja sedekah bergulir ya. Yang pertama, ajukan pinjaman, terus donasikan kembali, habis itu sedekah digulirkan untuk membantu yang lain. Nah, ini dampak sedekah bergulir ya teman-teman. Nah, ini juga ada yang udah dibantu nih di sedekah bergulir ini. Nanti teman-teman bisa klik ajukan sekarang. Oke, selanjutnya kita bahas yang fitur galang dana. Kita klik galang dana. Nah, jadi di galang dana ini itu pengguna bisa memilih dari berbagai kategori yang disediakan. Setelah memilih kategori yang sesuai, pengguna dapat menentukan tujuan donasinya, yaitu kepada siapa atau untuk keperluan apa dana tersebut akan digunakan. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan untuk mengisi formulir pengajuan galang dana secara informatif, detail, dan jelas sesuai dengan panduan penggalangan dana yang terdapat di Kita Bisa. Nah, di sini ada cara galang dananya ya, seperti yang udah disebutkan tadi. Pilih jenis galang dana, isi form pembuatan galang dana, terus verifikasi galang dana. Di sini juga ada tipsnya. Tipsnya itu ada verifikasi identitas dan dokumen medis, terus ada sebarkan galang dana kamu sesering mungkin. Nah, misalkan di sini kita klik dana
sekarang. Nih, jadi di galang dana ini ada 2 kategori ya teman-teman. Ada galang dana bantuan orang sakit dan ada galang dana bantuan lainnya. Teman-teman bisa pilih sesuai keinginan teman-teman ya. Misalkan di sini kita pilih yang galang dana bantuan lainnya. Nah, nanti teman-teman bisa pilih kategori galang dana. Di sini ada banyak ya teman-teman. Misalkan kita pilih bantuan pendidikan. Nah, terus teman-teman klik pilih kategori galang dana ini. Nah, teman-teman masukin nih tujuannya itu apa. Donasinya itu ditujukan kepada siapa gitu. Misalkan di sini ada acara atau gerakan atau kegiatan atau program. Contohnya itu program beasiswa, dana abadi, gerakan beli buku, dan sebagainya. Terus ada bantuan atau santunan, biaya operasional lembaga atau yayasan, pembangunan, perbaikan, pemulihan infrastruktur. Teman-teman bisa pilih ya, donasinya itu buat siapa gitu. Misalkan kita pilih yang pembangunan atau perbaikan ya. Kita pilih. Nah, terus berapa jumlah penerima manfaat yang dituju. Nah, ini juga ada syarat-syaratnya ya. Misalkan kita checklist, terus selanjutnya. Nah, teman-teman masukin aja nih data diri teman-teman. Ada nama sesuai KTP, nomor ponsel, pekerjaan, nama sekolah, terus akun media teman-teman. Nanti teman-teman bisa klik yang selanjutnya. Terus nanti nentuin nih yang nerima siapa, terus target donasinya, judul, cerita, dan ajakannya. Oke, kita balik ke beranda ya teman-teman. Di fitur selanjutnya itu ada fitur volunteer. Nah, jadi volunteer by Kitabisa ini itu merupakan platform yang menyediakan kesempatan bagi teman-teman yang ingin berkontribusi sebagai seorang relawan dalam berbagai misi kebaikan. Pengguna dapat memilih event aktif yang mereka minati. Nah, nanti teman-teman menemukan informasi lengkap beserta syarat dan ketentuan yang berlaku untuk event yang dipilih. Setelah memilih, pengguna dapat klik beli tiket dan akan diarahkan untuk mengisi detail pemesanan, memilih metode pembayaran, dan melihat rincian pemesanan seperti total harga tiket, biaya layanan, serta total yang harus dibayarkan. Nah, ini event aktifnya, terus ini ada event lalu yang udah lewat ya teman-teman. Kita lihat yang event aktif. Kita cari misalkan yang sebentar ini udah pada sold out. Nah, misalkan kita mau yang pilih event aktif ini. Nah, teman-teman bisa baca dulu nih deskripsinya. Nah, terus kita baca juga syarat dan ketentuannya itu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah yakin nih mau pilih event yang ini, teman-teman klik beli tiket. Nah, teman-teman bisa masukin nih mau beli tiketnya itu berapa. Mau 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalkan kita 1, terus teman-teman bisa klik beli tiket. Nah, di sini ada detail pemesanannya. Terus ada detail pemesan. Nah, detail pemesan ini nanti teman-teman masukin aja nama lengkapnya. Nah, nama lengkapnya itu sesuai yang di KTP atau paspor ya. Terus masukin email. Nah, etiketnya ini nanti dikirim ke email teman-teman. Terus masukin nomor handphone. Habis itu masukin tanggal lahir, nah jenis kelamin. Terus teman-teman tuh tahu kegiatan ini dari mana gitu. Dari media sosial TikTok kah, Instagram, diajak teman, newsletter Kitabisa, aplikasi Kitabisa, dan lainnya. Nah, terus
rentang usia teman-teman ini berapa gitu. Akun media sosial teman-teman, terus teman-teman ini udah berkeluarga atau belum. Nah, kalau semua datanya udah lengkap, udah diisi semua, teman-teman bisa pilih metode pembayarannya. Di sini ada GoPay, BCA, Link Aja, Indomaret, dan lain sebagainya ya teman-teman. Bisa pilih sesuai preferensi teman-teman. Nah, di sini juga ada detail harga. Ada total harga tiketnya, terus ada biaya layanannya, dan total bayarnya. Nah, habis itu teman-teman bisa klik nih, saya setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, nanti teman-teman tinggal bayar tiket aja. Oke, kita bahas yang fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya itu ada fitur akikah warga. Nah, di aplikasi Kita Bisa ini unik banget teman-teman. Aplikasi Kita Bisa ini nyediain fitur akikah warga yang memungkinkan teman-teman ini berpartisipasi dalam kegiatan akikah dengan berbagai opsi layanan yang bermanfaat. Nah, teman-teman nih juga bisa milih dari 3 layanan utama ya teman-teman. Yang pertama ada donasi akikah. Kalau donasi akikah ini, paket akikahnya itu disediakan dan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan seperti duafa, pesantren, dan panti asuhan di sekitar Jabodetabek. Nah, yang kedua ini ada akikah antar. Kalau akikah antar ini itu pengguna dapat memilih untuk mengirimkan paket akikah langsung ke rumah mereka. Yang terakhir itu ada akikah donasi dan antar. Paket akikah ini sebagian dikirim langsung ke rumah pengguna, sementara sebagian lainnya disedekahkan untuk duafa. Di sini juga ada caranya memesan paket akikah warga tuh gimana gitu. Teman-teman juga bisa menyesuaikan pesanannya tuh dengan memilih jenis nasi dan isian yang diinginkan, serta menentukan jumlah porsi. Harganya tuh mulai dari jumlah pesanan juga sudah tertera, dan pengguna cukup klik pesan untuk melanjutkan. Ya, di sini ada pilihan nasi dan isian box. Terus ada menu olahannya, olahan dagingnya. Nah, ini ada pilih jumlah porsi. Ada paket syukuran sekeluarga 50 porsi. Nah, terus ini juga ada harganya. Harga mulai dari itu. Tuh, banyak teman-teman pilihannya. Nah, nanti teman-teman klik aja saya mau pesan paket akikah warga. Nah, kelebihan dari akikah warga ini tuh konsep akikahnya ini berdampak sosial karena sebagian keuntungan dari setiap akikahnya ini disumbangkan untuk program wakaf produktif. Jadi pengguna nggak hanya melaksanakan akikah tetapi juga berkontribusi pada amal jariah. Nah, proses penyembelihan dan pengelolaan akikah juga diperhatikan ya sesuai dengan prinsip syariah. Ini dibuktikan dengan dokumentasi penyembelihan yang terregistrasi serta pengolahan daging yang dilakukan di dapur dengan standar kebersihan yang tinggi. Hasil paket akikahnya ini nanti disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat yang memerlukan dukungan. Oke, kita bahas yang fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya ini ada sedekah listrik. Nah, jadi aplikasi Kita Bisa juga memfasilitasi pengguna dengan fitur sedekah listrik nih. Jadi ini menjawab kebutuhan warga yang kesulitan memperoleh akses listrik. Banyak di antara mereka yang terpaksa menjalani ibadah atau belajar dalam kegelapan karena keterbatasan dalam membeli token listrik. Prosesnya cukup simpel, cukup dengan mengklik aplikasi sedekah token listrik. Ini klik ini. Setelah melakukan klik, nantinya teman-teman akan diarahkan ke halaman galang dana. Dan dari situ, teman-teman bisa dengan mudah menekan tombol donasi.
teman-teman bisa nih bebas memasuki nominal token listrik yang ingin disedekahkan itu berapa. Nih, pilih nominalnya itu ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 200.000, dan ada yang 500.000. Misalkan kita pilih yang 50.000. Nih, teman-teman juga bisa pilih metode pembayarannya ya. Kayak tadi juga pembayaran instan, transfer bank, kartu kredit, atau virtual account. Nah, teman-teman juga bisa menyembunyikan nama teman-teman. Nanti klik aja yang ini. Teman-teman juga bisa masukin doa atau dukungan ya. Ini opsional. Habis itu teman-teman bisa klik yang lanjut pembayaran. Nah, kalau prosesnya udah selesai, nanti tim kita bisa akan segera mengurus pembelian token listrik untuk disalurkan kepada para penerima bantuan. Nah, nanti teman-teman juga diberikan notifikasi laporan pembelian pada hari yang sama, memastikan bahwa kontribusi mereka memberikan manfaat yang segera dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Kita bahas yang fitur selanjutnya. Selanjutnya ada fitur koperasi Kita Bisa. Jadi di koperasi Kita Bisa ini, program tolong-menolong antar donatur Kita Bisa dalam bentuk patungan untuk saling membantu anggotanya apabila mengalami kecelakaan atau tutup usia. Untuk dapat mengikuti atau mengajukan sedekah bergulir, teman-teman harus terdaftar sebagai anggota koperasi Kita Bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman mau aktif dalam koperasi Kita Bisa, itu bisa milih nih patungan awalnya itu mau opsi selama 6 bulan yang seharga 27.000 atau yang 12 bulan seharga 50.000. Nah, setelah memilih patungan nih, teman-teman juga perlu mengisi beberapa data yang diperlukan untuk keperluan pengajuan. Data yang diminta mencakup informasi pribadi seperti nama lengkap sesuai dengan kartu tanda penduduk, tanggal lahir, nomor KTP, email, dan nomor WhatsApp. Setelah menjadi anggota, teman-teman juga memiliki opsi untuk memperpanjang patungan. Namun yang buat koperasi Kita Bisa semakin istimewa adalah adanya berbagai manfaat tambahan yang dapat dinikmati oleh para anggota. Seperti pinjaman 0%, santunan musibah, program beasiswa, pelatihan kerja, galang dana, dan pencarian ambulan. Nah, khusus mengenai pinjaman 0% ini, itu adalah salah satu bagian dari program koperasi Kita Bisa yang memungkinkan anggota untuk mengajukan pinjaman tanpa bunga atau riba. Anggota yang telah terdaftar dalam koperasi Kita Bisa dapat mengajukan pinjaman dari dana yang telah dikumpulkan oleh anggota lainnya dalam komunitas. Tujuan dari pinjaman 0% ini adalah membantu anggota yang sedang mengalami kesulitan finansial di luar manfaat-manfaat lain yang diberikan melalui koperasi Kita Bisa. Selanjutnya juga ada fitur donor darah. Jadi di aplikasi Kita Bisa ini menyediakan 3 layanan utama dalam fitur donor darah. Ada donor darah, stok darah, dan donasi ke PMI. Jadi teman-teman bisa mencari kegiatan donor darah terdekat atau menemukan unit donor darah di wilayah mereka. Nih, teman-teman bisa nyari darah terdekatnya itu di mana gitu. Tuh di sini juga banyak pilihan daerahnya ya. Teman-teman juga bisa nih memeriksa ketersediaan stok darah di daerah terdekat. Yang penting dalam situasi darurat. Misalkan di sini yang di DKI Jakarta kita bisa lihat detail.
Teman-teman bisa lihat misalkan golongan darah A itu jumlah stoknya berapa, golongan darah B stoknya berapa, golongan AB sisa berapa stoknya, dan golongan O itu jumlah stoknya seberapa. Nah, informasi stok darah ini diperbarui berkala setiap harinya. Terus, ada juga donasi ke PMI. Jadi, teman-teman bisa nih memberikan kontribusi finansial kepada Palang Merah Indonesia atau PMI. Tambahannya yang paling keren ini ada teman-teman bisa menghubungi melalui WhatsApp ke Blood Heroes ketika mereka memerlukan persediaan darah. Jadi ini memudahkan teman-teman buat berkomunikasi secara langsung dan mendesak ketika dibutuhkan darah dengan segera. Jadi dengan kombinasi fitur-fitur ini kita bisa memastikan ketersediaan darah yang memadai dan responsif terhadap kebutuhan mendesak, memberikan dukungan yang cepat dan efisien dalam situasi penting. Kita bisa juga berkomitmen untuk mendukung upaya donor darah dan memenuhi kebutuhan ketersediaan darah masyarakat dengan cara yang paling baik dan aman. Oke teman-teman, kita coba buat donasi ya. Misalkan kita pilih kategori bantuan pendidikan. Nah, kita pilih yang paling atas aja deh. Yang ini. Nah, teman-teman bisa klik yang donasi sekarang. Masukin nominalnya mau berapa, misalkan saya 10.000, terus klik lanjutan pembayaran. Nah, di sini juga teman-teman bisa pilih metode pembayarannya tuh mau apa. Saya menggunakan kantong donasi aja. Nah, habis itu teman-teman bisa menyembunyikan namanya dan masukin doa dan dukungan, itu opsional. Setelah itu klik lanjut pembayaran. Nah, sudah berhasil. Teman-teman setelah melakukan donasi di yang donasi saya ini, teman-teman juga bisa melihat jumlah donasi yang teman-teman udah lakuin. Jadi tanggal-tanggal ketika donasi dilakukan dan kategori mana yang telah teman-teman bantu dengan donasi mereka gitu. Ini yang tadi saya donasikan tanggalnya. Dan ini juga ada kategorinya. Dan ini juga ada lihat riwayat donasi. Oh iya teman-teman di sini juga bisa lihat ya donasi. Nah, jadi siapa saja yang berdonasi itu kita bisa tahu donasinya sebesar apa gitu. Ada kategori juga, ada kategori yang terbaru dan ada kategori yang donasinya itu terbesar. Teman-teman juga bisa lihat fundraiser-nya dan pencairan dananya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi ini dana yang sudah dicairkan dan berapa kali pencairan dananya. Bisa lihat juga informasi penggunaan dana. Nah, jadi ini informasi penggunaan dananya. Ada yang sudah dicairkan dan ada yang belum dicairkan. Terus ada juga total transaksinya dan rincian dana terkumpulnya. Nah, teman-teman bisa juga lihat nih kabar terbarunya. Nah, ini dia kabar terbarunya. Di sini juga ada kumpulan doa-doa yang udah berdonasi ya. Yang sebutannya itu orang baik. Nah. Ini rincian penggunaan dananya. Ini ada juga rencana penggunaan dananya. Ada donasi implementasi program, donasi operasional yayasan. Teman-teman bisa mengetahuinya ya.